Farmakologi ada 3 SKS, jadi ada penambahan dari yang semester lalu. Untuk 3 SKS ini ditambahkan 1 praktek. Saya share screen dulu. Untuk RPP-nya sudah di-download atau belum? Teman-teman, RPP-nya sudah di-download? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah dibaca? Sudah dibaca belum? Sudah dibaca, sudah dipelajari belum? Halo, belum apa sudah? Belum ya? Belum. Belum, Bu. Ya, alhamdulillah ya di download tok ya ora di download ora di toknya ya. Baik, kita lihat sama-sama ya untuk RPP farmakologi. Di sini berarti si pennya Mbak Sylvia, si pennya ya. Iya, Bu. Mbak Sylvia. Untuk farmakologi langsung saja. Farmakologi ini timnya ada saya, kemudian Bu Sunarti, Bu Iki, dan kami. Sudah ada nomor HP, nanti silahkan dihubungi 1 hari sebelum perkuliahan. Jadi saya jelaskan untuk farmakologi ini terdiri dari 3 SKS, ya, 2 teori dan 1 praktek. Nah, kalau seperti ini berarti nanti akan ada teori sejumlah 2 SKS online, kemudian nanti ditambah 1 SKS praktek, ada 3 kali praktek. Yang untuk skill lab kita tunggu jadwal dari lab ya, kapan akan diadakan skill lab, karena biasanya untuk masa-masa seperti ini belum bisa masuk full ke kampus, biasanya diatur seharian gitu, kelasnya siapa, seharian prodinya mana gitu, nanti kita tunggu dari labnya. Kemudian apa itu farmakologi? Nah, kalau dari kata-kata farmakologi berarti ilmu yang membahas tentang obat-obatan ya. Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang obat, dampaknya, kemudian untuk bahan kajian yang lebih spesifik adalah dari mulai aspek legal ya, kemudian perbedaan atau klasifikasi obat, kemudian bagaimana farmakokinetik dan farmakodinamik obat di dalam tubuh, menjelaskan indikasi dan kontraindikasi ya. Ini diharapkan nanti setelah mengikuti perkuliahan farmako, teman-teman bisa mencapai capaian pembelajaran mata kuliah ini, menjelaskan tentang efek dan interaksi, cara pemberian dan perhitungan dosis ya, kemudian toksikologi, kemudian pengelolaan obat pada anak dan lansia, dan obat-obatan di home care. Selanjutnya, karena di rumah sakit nanti ada kan praktek ya di rumah sakit. Biasanya di rumah sakit itu sering terjadi kesalahan pemberian obat. Nah, ini kita perlu mengetahui atau mengidentifikasi pemeriksaan apa saja yang digunakan agar tidak terjadi yang namanya medication error. Kemudian menjelaskan obat dan dampaknya terhadap sistem tubuh. Untuk sistem tubuh ini meliputi sistem saraf, kemudian pernafasan, kardiovaskuler, pencernaan, endokrin, dan sistem tubuh yang lain, misalnya dalam di sini dalam kasus kemoterapi ya, misalnya kemoterapi itu kan untuk pasien kanker ya, misalnya ada darah leukemia atau kanker serviks misalnya, ini seperti apa sih obat dan dampaknya terhadap tubuh.
kemudian herbal dan dietary suplemen terapi, dan mengevaluasi alasan mengapa pasien itu non-adheren terhadap treatment obat. Nah, yang perlu digarisbawahi dan diingat-ingat teman-teman, kalau ingin nilainya bagus, lihat komponen nilainya ya. Jadi sering ya saya jumpai ya, pasti kalau habis nilai keluar itu kan pada protes gitu ya, nilainya kenapa kecil gitu. Dilihat lagi kira-kira di mana kurangnya, karena bobot yang besar itu memang di UTS dan UAS ya. Kalau UTS UASnya kecil cuma 20 misalnya, ya tentu saja untuk dapat nilai B itu susah sekali ya. Tapi selalu ada istilahnya cara ya untuk menaikkan nilai jika kalian itu tugasnya terpenuhi, absennya terpenuhi ya, kemudian kuis juga tidak ditinggalkan. Skilab ini juga yang penting ya, karena 15% skilab, kalau tidak ikut, tidak ada nilai skilab ya, ini bisa berpengaruh terhadap nilai nanti. Kemudian soft skill juga ada 5%. Tugas kita buat besar ya, agar bisa membantu. Sebenarnya tujuannya tugas 5%, UAS 5%, dan UTS-nya 20%. Jadi jika komponen ini terpenuhi semua, tidak ada yang bolong, insya Allah bisa lepas atau bebas dari nilai C ya. Tapi kalau ada aja misalnya tugas yang kurang, tidak dikerjakan, itu bisa menjatuhkan nilai. Untuk sumber pustaka ketika ada tugas bisa dilihat di RPP ya. Ini referensi bukunya bisa dicari atau bisa Google Book ya. Yang penting ada dasarnya. Untuk dasar-dasar kita belajar tentang dasar-dasar dulu, dasar-dasar farmakologi ya. Selanjutnya untuk rancangan program pembelajaran semester ini, yang pertama harusnya nanti saya isi Zoom, tapi saya belum menyiapkan, jadi nanti saya susulkan video. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau di sini itu ada muncul kuis, berarti dikerjakan kuisnya. Ini lumayan, kuisnya tadi kan 10%. Kalau terpenuhi tiga-tiganya itu pas 10%, nilainya bagus. Ini bisa membantu nilai. Kemudian pertemuan kedua tentang klasifikasi obat, nanti dengan Bu Narti. Pertemuan ketiga farmakokinetik dan farmakodinamik dengan Bu Ikit. Nah, kalau seperti ini berarti merangkum ya. Kalau tidak ada kuis, tidak ada tugas kelompok, merangkum. Jadi merangkum ini fungsinya untuk diri Anda sendiri agar lebih paham dan lebih simpel belajarnya nanti, karena sudah dirangkum ya dari berbagai sumber. Kemudian keempat, tentang indikasi, kontraindikasi, dan efek samping. Ini ada kuis lagi dengan Bu Ikit. Selanjutnya yang kelima tentang interaksi obat, pemberian dan perhitungan dosis dengan Bu Narti. Keenam, toksikologi obat dengan Bu Narti. Ketujuh, pengelolaan obat pada anak dan lanjut usia dengan Bu Narti juga. Dan UTS nanti dilaksanakan di rentang 25 sampai 29 April ya. Jadi nanti menunggu jadwal juga untuk farmakologi itu kapan. UTS tetap sama seperti biasa ya, dibuka satu kali. Tidak ada pengulangan. Kisi-kisinya juga ada di RPP, soalnya apa aja kisi-kisinya, dan kalau misalnya dibutuhkan dibuka 24 jam, tapi kalau tidak berarti dibuka saat itu juga.
Selanjutnya libur Lebaran dan kita kuliah lagi di tanggal 9 Mei ya. 9 Mei, 10 Mei, minggu ke-9. Ini tentang pemeriksaan yang digunakan untuk mencegah medication error dengan rutin. Terus obat dan dampaknya terhadap sistem saraf pusat. Nah, kalau ada seperti ini, small group discussion berarti nanti teman-teman bikin 8 kelompok. Nah, kelompoknya sesuai absen. Kelompok 1 sampai 8 sesuai dengan tema yang sudah ada ya. Jadi nanti bikin paper atau makalah yang isinya itu obatnya apa, kelas obatnya apa, absorpsinya bagaimana, distribusinya, metabolisme dan ekskresi, dosis, cara pemberian, indikasi, kontraindikasi, interaksi obat, dan reaksi yang merugikan dari obat-obatan tersebut. Nanti dijelaskan secara rinci. Diharapkan teman-teman kalau bikin paper atau makalah itu jangan dikopas ya. Jadi kita ngetik, kita ambil nih referensi dari mana, dari buku atau dari internet, tapi kita ketik agar kita mengerjakan itu sambil belajar. Nanti diupload sesuai di kantong skala sesuai dengan waktu, kemudian presentasi, nanti janjian dengan dosennya, mau Zoom langsung atau mungkin presentasi sendiri dengan mengirimkan link. Tapi saya rasa Zoom akan lebih bagus ya, karena nanti langsung ditanggapi oleh dosen. Kemudian pertemuan selanjutnya tentang obat dan dampaknya terhadap pernafasan. Nah, di sini teman-teman merangkum dan mengerjakan tulis. Pertemuan ke-11, dampak obat terhadap sistem kardiovaskuler. Ini dibentuk 4 kelompok, jadi yang 8 kelompok tadi bisa disatukan jadi 4 kelompok ya, misalnya 1, 2, jadi kelompok 1, 3, 4, kelompok 2 gitu. Ini bahasnya tentang obat-obatan jantung umum, kemudian obat penurun tekanan darah, obat-obatan yang meningkatkan dan menurunkan kerja jantung, serta obat-obatan yang berpengaruh dalam sistem peredaran darah. Sistemnya sama seperti yang tadi, kasus yang tadi. Kemudian selanjutnya menjelaskan obat dan dampaknya dari sistem pencernaan, lalu terhadap sistem endokrin dan kemoterapi. Nanti teman-teman dibagi menjadi 2 kelompok, menjelaskan tentang hormon ya, pengobatan hormon yang mempengaruhi sistem endokrin dan kemoterapi. Nanti bisa dipilih kemoterapinya itu terkait apakah secara umum atau secara khusus, misalnya Anda ambil leukemia atau kanker serviks atau kanker ovarium, terserah yang mau diambil seperti apa. Kemudian pertemuan 14 tentang herbal dan dietary suplemen terapi. Ini dibagi 4 kelompok lagi sesuai dengan tema, masih sama. Nah, ini ada 4 kali ya, 25 sampai 7,5% setiap tugasnya. Selanjutnya pertemuan ke-15 tentang alasan mengapa pasien non-adheran dengan pemberian obat. Kemudian kita ini materi online yang terakhir ya. Kemudian nanti di minggu ke-9 atau tadi menunggu jadwal, kita skill lab tentang ada 3 skill lab, nanti dibagi 3 kelompok dengan saya Bu Ikit dan Putin. Yang skill lab pertama tentang edukasi pencegahan medication error, yang kedua pemberian pengkajian dalam brand obat, membaca resep dan edukasi obat. Kemudian untuk
Silap yang kedua tentang injeksi intrakutan dan intravena. Di sini teman-teman diharapkan membawa squid atau jarum untuk dipraktekkan langsung ke temannya. Jadi nanti suntik-suntikan ya. Dan yang ketiga itu praktek pemberian obat IM dan subkutan. Di sini nanti ada pretest ataupun post test dan juga ada penilaian. Jadi nanti saya buatkan buku, ditunggu dulu untuk dibawa setiap Anda. Tesnya bisa dibaca nanti lebih jelasnya. Untuk pembuatan paper, hurufnya Cambria ukuran 12. Di kertas HVS ya, jadi nggak di print sih, nggak di print, di kertas HVS aja. Marginnya 4433, maka diupload sesuai ketentuan waktu di Skasa. Kemudian PPT-nya juga diupload. Nah nanti janjian Zoom, presentasi, tanya jawab, dan nanti ada penguatan dengan dosen. Ini skemnya ya, nilainya. Nah, ini untuk soal. Jadi karena 3 SKS, teman-teman mengerjakan UTS 90 pertanyaan dan puasnya 90 pertanyaan. Singkat saja, demikian untuk penjelasan RPP. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Halo? Mudeng apa mubeng apa gimana ini? Susan, Karisma, Sri Rahayu, Naila, Muhammad, Arzalia, Salma, Jauhar. Udah tanyakan Nggak ada, nggak? Bu. Nggak ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Kenapa sih videonya nggak mau hidup? Ini tuh kalau direkam tuh jadi jelek banget loh. Kayak nggak ada orang yang datang gitu. Mbak Silvi, Arzalia, Salma, Hesti, Sri Rahayu, Nurul, Priang, Muhammad Ari. Cukup ini, nggak ada yang tanyakan? Sudah mudeng ya? Entahlah, mudeng atau tidak. Ibu. Oke, Untuk saat ini cukup, Bu, paham. udah paham. Nanti nggak SMS saya lagi berarti ya. Udah jelas ya? Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut di WhatsApp, Bu. Kayak gitu ya. Mending nggak usah penjelasannya. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, silahkan. Sebenarnya gampang ya dapat nilai di pandemi ini. Kalian itu rajin, kerjakan tugasnya, UTS UAS dikerjakan, jangan suka ngilang-ngilang. Insya Allah nilainya bagus ya. Silap nih tulis tangan. Kalau tidak ditanyakan lagi, cukup ya berarti. Jangan lupa kantong tugas itu waktunya seminggu. Jangan kayak temanmu yang kapan minta dibuka lagi. Udah ditutup, ya ditutup orang semuanya 1 minggu ya. Absen juga 1 minggu.
Jangan lewat dari itu. Jadi diperhatikan sekali. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tin lift ya.